Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah pada siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pelantikan tim pemenangan Azizah Ruhamah bin Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang Selatan yang insya Allah akan nanti kita saksikan bersama. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada tim dari DPTW Ustaz yang alhamdulillah hadir tentang kita dari DPTW, yaitu Ustaz Sandi, kemudian sebagai ketua dan juga ada sekretaris MPW Ustaz Najib Hamas, kemudian Sekun Bapak Gembong Sumedi, Bendahara Umum Bapak Sudaryanto, yang kami hormati tim dari DPPD yang diketuai oleh Bapak Agus Sunaryo, yang kami hormati para anggota legislatif dari DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati para anggota legislatif dari Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah, dan juga para hadirin hadirat sekalian, para anggota pemenangan tim pemenangan Azizah Ruhamah Kota Tangerang Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati. Lebih khusus adalah untuk calon wali kota dan calon wakil kota, yaitu bakal calon yaitu Ibu Siti Dr. Siti Nurhaliza SHMH, dan juga bakal calon wakil wali kota Bapak Insinyur Muhammad bin MSI. Adapun agenda untuk pelantikan pemenangan ini yaitu ada pembukaan, kemudian tilawah, dan juga agenda menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS, kemudian ada doa, sambutan dari DPD, sambutan dari Ibu Siti Nurhaliza, dan sambutan dari Bapak Insinyur Muhammad bin. Kemudian pelantikan acara itu yaitu pelantikan tim pemenangan dan ikrar pemenangan yang nanti akan dipimpin oleh Ketua DPW dan diakhiri dengan penutup. Baik sekali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Habis Idul Adha ada Akhir Eri. Habisnya teh ada lomba panjat pinang. Mari kita berdoa setiap hari, semoga Azizah Ruhamah menang.
Inna alhamdulillahi alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma saya hormati para asatidz dari DPTW, Ustaz Najib, Ustaz Dewo, Ustaz Sanusi, dari DPTD Ustaz Agus Sunaryo dan timnya, dan dari Medan Ustaz Haji Budi Prayogo serta seluruh anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera, wabil khusus pasangan yang kita dambakan akan kita amanai untuk memandu Tangerang Selatan yang berkeadilan, yang demokrat, yang akan bangkit seterusnya untuk membawa kemuliaan Tangerang Selatan yang modern dan religius. Marilah kita awali perjuangan yang baik ini dengan sesuatu yang baik pula. Min alamatin najahi fi nihayah arju'u ilallahi minal bidayah. Salah satu tanda kesuksesan di akhir pekerjaan adalah kembali kepada Allah dari awalnya. Hadir tengah-tengah kita. Saya hormati Bapak Haji Sanusi Kentamarta, Ketua DPW PKS Banten dan sekaligus Wakil Wali Kota Cilegon 2021. Insyaallah di tengah perjuangan beliau bisa hadir bersama kita. Insyaallah kita saling mensupport, saling menguatkan. Semoga Allah ridho dan memberikan kemenangan untuk kita semua. Hadir semua jajaran dari DPW, Bapak Gembong Sukmidis, dari Sekretaris DPW, Bapak Najib Hamas, LPW, dan alhamdulillah hadir bendahara DPW Bapak Toto. Ini lengkap DPH DPW hadir dengan kita, insyaallah saya menguatkan kita semua kesempatan siang. Dari DPTD alhamdulillah lengkap, ketua, sekretaris, bendahara, Dewan Syariah, ya tadi mungkin Bapak. Alhamdulillah. Saya hormati Dewan Provinsi yang insyaallah akan mensupport kita semuanya dalam kemenangan ini, yaitu Bapak Budi Prayogo dan Ibu Adi Cutputia. Terima kasih Bu bisa hadir. 8 Dewan Kota, alhamdulillah bisa hadir semuanya insyaallah di bawah Ketua Fraksi Ibu Lintang, alhamdulillah Bu Lintang, dan pimpinan DPRD, wakil pimpinan Bapak Mustafa. Nah, insyaallah ini wakil kita yang senantiasa berkomunikasi dengan Ibu Nur Aziza. Alhamdulillah lancar komunikasinya sehingga bisa hadir di kesempatan bersama ini untuk sama-sama mengkonsolidasikan dan untuk meraih kemenangan di 9 Desember nanti insyaallah. Amin. Hadir Dewan ini sekaligus Dewan kita ini sebagai tim pemenangan nanti di dapilnya masing-masing. Di depan saya lihat ada Pak Hendra, insyaallah akan memenangkan di Ciputat. Hadir di Setu ada Bu Paramita, insyaallah akan memimpin kemenangan di Setu. Ada Bu Santi Indra, insyaallah akan memimpin pemenangan di Pondok Aren. Hadir Ustaz Ali dan Ketua Komisi kita, dan Bu Sinta yang akan memimpin pemenangan di Pamulang. Hadir Dewan kita, ada yang tersebut. Oh, Serpong Utara, ya, Agus Puji dan Bu Lintang sendiri, insya Allah akan memimpin pemenangan di Ciputat Timur. Ya, kita akan selalu bersinergi antara Dewan Provinsi
Dewan Kota, dan insya Allah juga pusat Pak Mulyanto juga insya Allah dari SC kita untuk pemenangan di Tangsel ini insya Allah support. Dan tidak lupa juga UC, ajak-ajak kami dong gitu, bisa jadi untuk bisa sama-sama untuk memenangkan Bu Aziza dan Pak Muhammad ini. Ya. Yang saya hormati khusus Bu Dr. Siti Nur Aziza, alhamdulillah Bu, dan sebagai Wali Kota Tangerang Selatan 2021-2023, ya, dan Bapak Haji Muhammad Ben SI, ya, insya Allah jadi Wakil Wali Kota di 2021-2023. Nah, kita menjemput itu insya Allah. Jadi semangat kami itu menjemput takdir. Nah, tentunya dengan kerja keras dan usaha kita semuanya. Dan kader-kader terbaik Kota Tangerang Selatan yang insya Allah nanti akan dilantik di kesempatan kadang-kadang orang tuanya, gitu. Kadang-kadang bukan pengantin, bukan orang tua, yang lain gitu kan. Nah, semoga ini kita doa bersama-sama tadi dipimpin oleh Ketua DSD. Semoga Allah takdirkan, Allah kuatkan. Jadi amanah kita di DPD sampai bisa mendaftar, nggak sampai mendaftar, tapi sampai menang dan Baik sekalian, ini yang sedang kita perjuangkan terus, komunikasi terus kita jalankan dan konsolidasi sudah kita lakukan. Ya, di bulan Juli lalu kita sudah konsolidasikan Ketua UPPA, Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota PKS. Ya, ini kader intinya kemarin sudah kita kumpulkan di sini dan mereka semuanya semangat untuk memenangkan Bu Aziza dan Bu Muhammad. Lihat semangatnya mereka, kayaknya DPD nggak ada alasan untuk kendor. Ya, kadang-kadang ini kalau DPD gerak dong. Nah, supaya itu kita kumpulkan dulu, jangan sampai strukturnya aja yang aktif gitu. Kita ingin dengar kader-kadernya juga dari bawah semangat memang untuk memenangkan ini. Ya, menjelang Idul Adha kita kumpulkan di EC dan DPRA di sini. Alhamdulillah mereka juga support sekali untuk memenangkan Bu Aziza dan Bu Muhammad. Apalagi ada program 1000 kambing 1000 kampung. Saya di kontak sama Bapak, memang benar ada Pak itu. Saya nggak mau jawab, nanti buktikan aja di kampungnya ada kambing kayak dipotong di situ. Ya, kalau jawab itu terlalu lihat aja di kampung kamu ya, nanti lihat ada nggak pemotongan kambing. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan diterima oleh DKM, masjid-masjid, RW, dan RT senang. Ya, langsung juga ke Pak Muhammad dan Pak Mustafa itu keliling. Ya. Mungkin juga dari itu Bu Aziza juga sama ya, melakukan program 1000 kambing 1000 kampung. Konsolidasi sudah, kader sudah diaktifasi, struktur sudah diaktifasi. Tinggal kita ingin siapa nanti yang memimpin untuk pemenangan di Tangsel ini. Ya, dalam pergerakan kita nggak bisa langsung selonong aja, harus jelas. Kita tunggu instruksi dari Presiden, kita tunggu instruksi dari struktur yang di atas. Alhamdulillah semalam, jadi acara ini mendadak pun PKS jadi Bu. Ya, acara ini mendadak pun PKS jadi untuk dikonfirmasikan. Insya Allah bagus. SK sudah dari Presiden. Insya Allah nanti akan disampaikan pada 17 Agustus. Ya, oleh Presiden MSI insya Allah. Jadi ini kan mengambil momen yang tepat. Jadi nggak ada keraguan. Nggak malu PKS sama itu lagi. Nggak tahu kayak itu mancing terus. Gimana? Enggak, gitu. Jadi ya itu yang mancing-mancing. Nafsa terus gitu. Enggak, saya kalau sudah melihat SK-nya saya berani ngomong, saya berani nanti konsolidasi kader langsung peresmian gitu. Enak gitu. Jadi kalau sudah ada SK-nya, sudah saya melihat, oh iya ada, tinggal nanti momennya masa Demokrat dikasih presidennya langsung PKS enggak gitu kan. Nah, kita tinggal nunggu nanti Pak MSI insya Allah memberikan waktunya 17 Agustus momen yang bagus ya. Sekaligus nanti mudah-mudahan semangat 17 Agustusan ini juga menggelorkan kader-kader
untuk terus terjun untuk memenangkan Bu Aziza dan Pak Muhammad ini. Ini pelantikan untuk pemenangan internal, ya, internal PKS. Nanti insya Allah setelah nanti ada deklarasi bersama dengan insya Allah dengan Demokrat, insya Allah dengan PKB ya. Kita tunggu nanti. Insya Allah, nanti kita akan jadi tim pemenangan bersama. Kita akan atur apakah PKS bagian di dalam TPS, apakah PKS bermain di luar TPS, karena peran sesungguhnya adalah di TPS. Peran sesungguhnya di TPS. Kita sudah menyiapkan data-data kita, di mana kader-kader kita, itu Pak Jansot sudah menyiapkan di mana zona merah, zona kuning, zona hijau, di mana semua PKS sudah hijau, sudah aman, sudah ada semua datanya, sudah di-share semua ke UPPA, unit pembinaan pengkaderan, dan struktur DPC juga sudah punya. Nah, tinggal kita nanti bergerak, ya, menyiapkan saksi-saksi dari sekarang, terus kemudian ya nanti berbagi peran dengan teman-teman yang ada di Demokrat maupun yang ada di PKB dan tempat lainnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas hadirnya di tempat ini. Semoga langkah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bapak Haji Sanuji diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ibu Nur Aziza dan Pak Muhammad diberikan kemenangan untuk di Kota Tangerang. Jika masuk kumpul kita langsung kumpul. Ya, ini biasa nih, kita selalu siap siaga atas perintah para kiai-kiai kita. Kapanpun ada instruksi kita selalu siap siaga. Termasuk saya pun baru tadi ibu disuruh jadi MC. Baca Yasin diiringi tahlil, dilanjutkan dengan doa arwah. Para hadirin tanpa terkecuali, kita dengarkan sambutan dari Ibu Nur Aziza. Silakan Ibu Nur Aziza. Alhamdulillahilladzi ja'ala tawatilan hudan wa dilalati alal khair wa nasihati lil muslimina afdalal qarabat wal ma'zarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama banget yang kami muliakan para pengurus wilayah dakwah Banten, Jawa Barat dan Jakarta, Bapak Budi Prayogo sekaligus anggota DPRD Provinsi Banten. Yang kami hormati Ketua DPW PKS Banten, Bapak Haji Sanusi Pentamata SIP yang juga selaku kandidat. Tidak boleh kandidat sebetulnya wali kota Cilegon. Amin. Yang kami muliakan Ketua DPD PKS Tangsel, Bapak Agus Winarja yang tadi sangat penuh semangat giro untuk bisa memenangkan pasangan ini. Luar biasa. Yang kami hormati tentunya sahabat saya, sahabat seperjuangan, Bapak Ruhamaden, calon, tidak calon, wali kota, wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2021. Amin. Dan juga yang kami hormati seluruh anggota Dewan DPRD di Kota Tangerang Selatan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Ketua Tim Pemenangan Bapak Sudarso beserta seluruh anggota pemenangan Aziza Ruhamaden. Dan kami muliakan juga para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera se-Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya nikah aja susahnya setengah mati. Ternyata mau jadi pasangan wali kota maupun wali kota, wakil wali kota itu luar biasa sulitnya. Ya, tadi banyak gangguannya kata Pak Ustaz Agus tadi. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Ya, tapi dengan Bismillah, ya izin Allah pada hari ini kita dapat berkumpul dan memperkuat semangat kita untuk bisa membangun Indonesia yang penuh berkah berangkat dari Kota Tangerang Selatan. Amin. Kita dapat kemudian melaksanakan pelantikan tim pemenangan
kami, Aziza dan Muhammadin. Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh kader simpatisan tim pemenangan yang bersusah payah tadi disampaikan sudah seperti Roro Jonggrang. Satu malam kemudian terjadi. Oleh karena itu di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam dari Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Ma'ruf Amin kepada seluruh pimpinan dan juga kader-kader PKS. Beliau juga mengharapkan giroh dan semangat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan umat demi kepentingan Kota Tangerang Selatan. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan ini juga saya datang, sepertinya sudah ada chemistry sama Pak Lurah Martin. Baju saya warna merah, dia putih. Nah, ini semangat merah putih. Ya, bagaimana Indonesia dan karena semangatnya menggerakkan tidak hanya Partai Demokrat tapi juga Partai Keadilan Sejahtera, saya wujudkan dengan warna hitam yang ada di dalam hati saya. Bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga menyambut baik semangat kita untuk mendeklarasikan sejalan dengan semangat bagaimana Indonesia ke depan lebih baik lagi, yaitu di momen 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Indonesia, dan ini adalah hari kemerdekaan Kota Tangerang Selatan menuju perubahan kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini bukan saja saya bahagia tapi juga terharu. Rasanya sebuah mimpi ya untuk bisa mencapai pada titik ini, karena saya datang ke Kota Tangerang Selatan dengan situasi yang sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa maju berada di posisi yang sekarang. Kita juga membaca hasil survei itu yang membuat kita sedikit ya memberi semangat kita bahwa kita punya peluang untuk bisa memenangkan kontestasi ini. Saya berharap pada hari ini tim pemenangan yang dibentuk ini tidak sekedar menjadi tim papan nama saja. Dan saya meyakini Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai kader ini mampu membawa tim ini bisa membawa pasangan Aziza dan Muhammadin untuk bisa memenangkan kontestasi ini. Dan sebagai partai militan dan sejak ideologis, saya meyakini PKS tidak perlu diragukan lagi bagaimana gigih dan disiplinnya para kader di dalam membela kepentingan bersama, khususnya kepentingan umat Islam. Kalau sudah bersikap ideologis, semoga ini bisa melampaui hal-hal yang bersifat pragmatis. Apalagi tim ini dibentuk pada bulan yang penuh berkah. Kita ingin Indonesia ini menjadi bangsa yang penuh berkah, yaitu di bulan Agustus, ya, bulan Agustus yang merupakan bulan di mana Indonesia mendapatkan kemerdekaan, di mana suasana hati seluruh anak bangsa yang mengaku Indonesia sedang membara semangatnya. Karena pada bulan ini dahulu para pendiri bangsa, orang-orang tua kita juga mendeklarasikan berdirinya Republik Indonesia. Dan apa yang dia dirikan bukan cuma mengorbankan harta benda, tapi juga nyawanya. Dan saya meyakini Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai kader yang sangat militan, tidak hanya soal harta yang akan dikorbankan, tapi juga nyawa sebagaimana para pejuang-pejuang kita di dalam merebut kemerdekaan. Karena itu saya berharap ibarat pejuang syahid kemerdekaan, biarpun dengan bambu runcing kata Pak Agus, kita akan taklukkan lawan, kita akan taklukkan lawan untuk merebut kemerdekaan. Kemerdekaan ke arah perubahan yang lebih baik. Amin ya Bapak. Bapak dan Ibu sekalian, harapan kita sangat besar sekali. Begitu juga peluang kita
kita punya peluang elektoral yang sangat baik. Hasil survei menunjukkan itu, bukan sekedar hanya isapan jempol belakang. Sehingga saya kira ini akan menjadi satu modal bagi kita, khususnya tim pemenangan yang telah terbentuk ini untuk benar-benar bekerja tanpa pamrih. Dan saya meyakini bahwa Permata Tangsel akan bersinar ya, bersama Siti Nur Azizah dan Muhammad Bashir. Para akhwat, ikhwan, sebutan yang sangat lengkap di PKS. Saya juga termasuk PKS. Nah, saya sudah sampaikan sama Pak Sarmuji sama Pak Budi. Ya benar, saya ini PKS, yaitu saya adalah termasuk bagian dari Partai Kelor Sejahtera. Ya Pak Andresi ya, saya PKS juga, jadi jangan diragukan. Kenapa Kelor ini saya ambil? Karena Kelor ini di dalam pergerakan Azizah dan Muhammad akan menjadi ikon perubahan. Sebab dengan Kelor rakyat bisa merdeka alias melakukan swasembada gizi. Karena kelor adalah tanaman multigizi yang sangat dianjurkan oleh WHO. Melalui kelor kita juga akan mendorong tumbuhnya sistem ekonomi kerakyatan yang juga menjadi semangat dari Partai Keadilan Sejahtera. Melalui kelor kita juga akan mewujudkan kesetaraan sosial, tidak ada lagi kata-kata kasta orang sakti, karena bisa jadi dia takut sama kelor. Kelor ini juga menjadi idiom pokok tauhid, ya. Karena dengan kelor kita dipaksa mempercayai hanya kepada Allah, tidak kepada benda sakti atau tukang santet. Makanya disebut kelor itu anti santet. Itu yang kemudian menjadi saya sampaikan sebagai pokok tauhid, ya. Karena kita percaya sekali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang dekat-dekat sama kelor percaya begitu, arotok itu susunya, ya. Apalagi pelet, ya. Apalagi kader PKS, ya, tentu tidak memerlukan hal-hal yang seperti itu. Karena tanpa pelet, santet, pelet ini terutama ya, PKS itu sudah dikejar-kejar sama orang. Benar ya Pak Agus ya? Kalau enggak ada 8 kursi di Kota Tangerang Selatan ya. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa saya ini betul-betul orang Tangerang. Beberapa waktu yang lalu saya dengan ayahanda saya, Bapak Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin, kami berziarah ke makam leluhur kami yang mendirikan Kota Tangerang, Pangeran Andia Wangsakara. Jadi kalau ditanya apakah saya ini betul-betul orang atau putra daerah, saya betul-betul putra daerah. Iya, beliau itu berada, leluhur kami itu Pangeran Andia Wangsakara itu sudah berada di sekitar 1694, ya 1600-an. Itu sudah 1632. Itu masanya Pangeran Andia Wangsakara yang berjuang bersama rakyat di Kota Tangerang ini, kemudian bisa mempertahankan kota ini sampai sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan, tentu kedatangan saya ke Kota Tangerang Selatan ini dan berjuang insya Allah bersama sahabat saya Bapak Muhammad Ben tidak lain adalah untuk meneruskan cita-cita leluhur saya guna membangun Kota Tangerang yang tentu religius, ya. Ini menjadi cita-cita kita bersama, mandiri dan juga sejahtera, bukan hanya cerdas kotanya tapi juga cerdas umatnya. Jadi di kesempatan ini perlu saya ingatkan kembali kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian bahwa kalau dulu ya, yang kita lawan itu adalah penjajah, ya. Penjajah kita pada zaman dulu itu Belanda, yang kasat mata bisa kita lihat. Tapi kali ini musuh kita adalah di antara kita yang tidak menginginkan kemajuan dan juga kesejahteraan yang merata. Jadi ini menjadi catatan
penting kita di dalam memenangkan kontestasi ini. Ini musuh yang tidak kasat mata, tapi ini menjadi medan perjuangan kita untuk bisa mewujudkan permata Tangsel, pemerataan kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apa yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai permata tadi. Senjata permata Tangsel itu ada 3. Ngampung, dan nyampung seperti yang kami lakukan selama ini bersama Pak Muhammad. Ya, hanya dengan ngampung itu kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, bisa mengetahui betul apa yang menjadi harapan masyarakat, karena kita ingin kontestasi nanti tidak hanya vote saja, tidak hanya sekedar pilihan, tapi bagaimana voice mereka, harapan mereka kita bawa untuk kita wujudkan bersama-sama. Jadi kita juga dengan ngampung ini bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan ngampung juga kita bisa menemukan ide dan juga identitas untuk membangun Kota Tangerang Selatan yang tidak hanya maju tapi juga berkelas dunia. Ini jangan cuma maju, tapi harus berkelas dunia. Kita juga punya kewajiban untuk melindungi kampung yang tersisa dari kepungan gedung-gedung. Kita akan mewarnai kampung dengan kegembiraan program-program yang akan kita lakukan nanti, yang semata-mata untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Seperti juga yang ada di Marsnya PKS itu. Ya, bagaimana kita membangun Tangsel yang penuh berkah, bukan cuma Indonesia, Tangsel yang penuh berkah. Yang di situ ada keadilan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk itu kita ingin mendesain yang namanya program ekonomi kerakyatan melalui skema gagasan ekonomi rakyat atau CARE. Kira-kira kader-kader PKS akan tetap bersama kami untuk mewujudkan itu atau tidak? Kita akan bismillah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan permata Tangsel yang bersinar bersama Aziza dan Ruhama Beni. Saya ucapkan terima kasih dan juga menyampaikan permohonan maaf apabila kami sampaikan Pak Agus di dalam proses perjalanan untuk ke jenjang pernikahan ini. Pernikahan Pak Ruhama Beni, jangan khawatir, aman. Ya, insya Allah kita akan mendeklarasikan ini semua bersama-sama dengan semangat dalam satu barisan memenangkan permata Tangsel bersinar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, karena saya orang NU, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Ibu Dr. Siti Nur Azizah Ma'ruf SMH atas sambutannya. Sudah bicara, wakil tinggal ngomongin sebenarnya. Tapi sedikit ya. Karena tadi sudah panjang lebar disampaikan beliau sangat luar biasa ya. Jadi tugas saya sekarang berpantun saja dulu. Jadi pantun yang pertama, bunga melati buah jagung. Bapak Ibu yang baik hati, assalamualaikum. Beli ember, beli kedondong. Bulan Desember pilih Aziza Ruhama dong. Ada yang buat juga belum pernah dibuatin ya. Jalan-jalan ke Bukit Duri, Pak Abu pergi ke Balai Rakyat. Jangan pilih ke lain hati, Aziza Ruhama pilihan umat. Yang terakhir ya, jalan-jalan ke Pasar Baru, jangan lupa membeli benang. Kita song-song pemimpin baru, Aziza Ruhama insya Allah yang menang. Sedikit tambahan ya, jadi kalau Bu Siti Nur Azizah tadi dengan permata Tangsel bersinar itu sebenarnya bisa mencakup segala urusan kita.
memang PR besar Tangsel setelah pemekaran itu ya, waktu kita dimekarkan 2008, tujuan pemekarannya bukan ada yang menjadi saya. Susah ngomongnya. Napasnya. Jadi waktu kita dimekarkan Tangsel ini 2008 itu saya ingat betul tujuan pemekaran. Jadi tujuan pemekaran itu ada 3 ya yang kita ingat waktu itu. Pertama adalah terjadinya peningkatan kualitas layanan publik ke masyarakatnya. Itu harus menghadirkan birokrat yang melayani masyarakat. Tidak boleh ada orang yang kesulitan dalam mendapatkan layanan publik di Tangsel ini. Jadi jangan sampai berbelit-belit, jangan sampai tidak transparan, jangan sampai ada pungutan liar. Itu yang pertama, layanan yang baik. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat Tangsel ini harus berkurang angka kemiskinannya. Cuma mungkin ini pun yang harus kita diskusikan. Definisi kemiskinan itu seperti apa? Kalau menurut Islam kan ada mustahik dan muzaki. Kalau kita pakai ukuran itu, maka pendapatan sekitar 7 juta harusnya warga Tangsel ini. Dan ini PR yang sangat luar biasa. Lalu yang ketiga adalah meningkatnya daya saing daerah. Yaitu daerah ini menjadi kota yang sangat maju. Tadi Bu Nur Aziza menyampaikan kita akan bangun Tangsel menjadi kota kelas dunia. Kelas dunia yang saya pahami Bu Nur Aziza ya, bagaimana orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta mau ke Jakarta nggak mau pulang sebelum mampir ke Tangsel. Nah itu. Jadi bagaimana ada daya tarik yang luar biasa di Tangsel ini sehingga daya saing daerahnya meningkat. Dan kita sudah punya agenda-agenda besar itu ya. Saya kira nanti kita bisa diskusikan bersama. Jadi itulah 3 PR besar kita ya, yang harus kita wujudkan bersama. Sekarang orang bisa melihat Tangsel itu melalui BSD bagus ya kan, Alam Sutra keren ya, Bintaro kayak ada masalah Tangsel ini. Jadi kalau tamu-tamu DPRD itu lewat bandara langsung ke kantor DPRD, nggak melalui Ciputat, nggak melalui Pamulang, nggak melalui Jalan Cenger ya. Dan ada di belakang Alam Sutra itu orang bilang alam susah ya Bu ya. Dan itu situasinya yang Ibu Nur Aziza saat ini keliling dari kampung ke kampung, itulah mayoritas warga kita. Itulah PR terbesar kita. Maka waktu saya ditanya Ibu ya, saya ditanya di masyarakat itu, Pak Rohama punya usulan bagus-bagus. Tapi Pak Rohama kan nanti wakil, kan begitu kan? Pak Rohama wakil, kan yang tangan wali kota, kan begitu. Saya bilang kita nggak sembarangan memilih bakal calon wali kota. Beliau ini sudah kita lihat dan teropong, idenya itu visinya sama dengan kita. Apa yang dipikirkan itu ingin membantu masyarakat, ingin melayani masyarakat, itulah jiwa yang saya pahami dari Bu Siti Nur. Inilah visi besar kita. Kita ingin meningkatkan layanan ke masyarakat, membantu masyarakat kita. Jadi PR saya besok mundur aja dengan program yang canggih ya. Saya di belakang beliau ya, menyiapkan keuangan yang rapi ya, yang efisien dan produktif, PAD-nya naik, meningkat tajam ya. Lalu birokrat yang punya jiwa melayani. Maka 2 sumber daya inilah yang akan mensupport wali kota kita untuk merealisasikan program-program besarnya, membantu masyarakat Kota Tangsel menuju kota yang merata kemajuannya, merata kesejahteraannya, dan menjadikan Kota Tangsel kota berkelas dunia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kembali lagi beli ember, beli kedondong, bulan Desember pilih Adijah Muhammad. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan tim kurang lebat. Ya jadi sekali lagi ini penting karena waktu kita sangat terbatas. Dan seluruhnya divisi manajer harus bekerja, jangan menunggu. Mudah-mudahan wali kota dan wakil wali kota ini diberikan kekuatan kesehatan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Karena Allah Subhanahu wa taala, dengan ini berikrar, satu, taat dan patuh
terhadap peraturan partai dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Dua, mendengar dan taat kepada pimpinan PKS dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, cinta dan kasih sayang, serta persaudaraan. Empat, bekerja dengan penuh keikhlasan, bersungguh-sungguh, amanah, profesional, dan penuh tanggung jawab dalam proses pemenangan pasangan Hajah Siti Nur Azizah dan Haji Ruhama Ben. Lima, siap memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Hajah Siti Nur Azizah dan Haji Ruhama Ben pada pemilihan pemilu kada Kota Tangerang Selatan 9 Desember 2020. 6. Siap mengawal kemenangan pasangan Hajah Siti Nur Azizah dan Haji Ruhama Ben sampai ke proses penetapan resmi dari KPU Kota Tangerang Selatan. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan. Tangerang Selatan 9 Agustus